Ya, kita boleh kembali baca bersama ya, perikopnya atau judul besarnya, baru nanti kita baca ayatnya bergantian. Baik. 2, 3, mengambil Kristus sebagai pola teladan. Dan mempertahankan diri. Ya, kemudian yang A, bersatu dalam jiwa. Memikirkan hal yang sama. Filipi pasal 2 ayat 1 dimulai dari saya. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ayat 3, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. B, mengambil Kristus sebagai pola teladan. Ya, ayat yang kelima, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Amin. Amin. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Ya. Ayat yang ke-7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin. Ayat yang ke-8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Eva ya. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kemudian mengatakan keselamatan kita untuk mempertahankan Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantah. Ayat 15, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ayat 16, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat berpegang pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Haleluya. Jadi porsi bacaan kita adalah sampai di sini. Ya, teman-teman, jadi mungkin ada yang masih bingung ya, kok ada pembagian-pembagian ini ya. Jadi sebenarnya ini adalah Alkitab elektronik yang juga ada Alkitab fisiknya yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu dengan catatan kaki versi pemulihan ya. Mungkin beberapa teman sudah dapat, atau beberapa teman lainnya juga belum. Ya, nanti setelah kita share, saya akan mungkin bagikan sedikit presentasi ya, supaya kita sama-sama bisa belajar dari sumber yang sama. Oke, teman-teman sekalian,
dari 16 ayat ini ya kita menyadari perkara, yaitu kenapa hari ini ya di dalam kitab Filipi ya kita lihat lagi pokoknya ya. Pokoknya adalah mengalami Kristus, mengambil Kristus sebagai hidup, pola, sasaran, kuasa, dan rahasia kita. Nah, dituliskan kepada siapa sebenarnya? Itu adalah kepada jemaat di Filipi, orang-orang kudus di Filipi, ya bersama penilik dan diaken. Oke, jadi di dalam pasal 2 ini kita akan melihat kembali bagaimana sebenarnya Kristus ya bisa menjadi teladan kita. Ya. Tuhan Yesus ketika dia hidup di bumi, dia menjadi Allah yang juga menjadi manusia. Nah, kemudian Rasul Paulus menyatakan kepada orang-orang kudus di Filipi bahwa di ayat yang kedua, ya kita mungkin ada beberapa kata yang terjemahannya beda dengan Alkitab yang kita punya, tapi harusnya sama saja artinya. Katakan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, ya, jadi kita tahu bahwa Rasul Paulus begitu mengedepankan Kristus, ya, bukan dirinya sendiri. Ya. Nah, di dalam Filipi pasal 21 ini dibilang apa? Ayat yang kedua, maaf, fulfill, ya, sempurnakan. Fulfill my joy, ya, sempurnakanlah sukacitaku. Dengan apa? Sehati sepikir, satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Ya. Kita lihat hari ini begitu banyak manusia sedang mengejar hal yang mereka inginkan sendiri. Ya. Tapi hari ini dibilang satu tujuan. Nah, moga kita yang 13 device hadir di sini adalah orang-orang muda yang memiliki satu tujuan, yaitu apa? Tuhan dimuliakan di atas diri saya dan teman-teman, ya enggak? Oke, jadi puji Tuhan ya, bahwa memang hari ini dikatakan ayat yang ketiga, tanpa mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Ya, oke, jadi mungkin orang beberapa teman mungkin kaget ya, kok saya dan Kak Maria berdua ya. Nah, saya melihat ya bahwa kita berdua adalah pasangan yang sudah menikah. Jadi jangan ada pandangan lain ya. Nah, lalu kita lihat di dalam ayat berikutnya, bagaimana sebenarnya saya perlu juga merendahkan diri di hadapan Kak Maria. Ya, jadi saya harus menganggap bahwa saya ini lebih rendah, maka saya perlu mengasihinya. Ya, ini adalah satu hal yang normal. Ya, kalau kita semua ingin tinggi diri, ya, kita semua ingin lebih tinggi dari yang lain, pastilah percaya kita tidak akan memiliki satu hubungan yang harmonis dengan orang lain. Jadi Paulus pun juga menyatakan demikian. Nah, teman-teman kita lihat ya, bahwa di dalam ayat-ayat berikutnya nanti teman-teman boleh sharing ya, ada kesempatan. Nanti teman-teman bisa lihat bagaimana di dalam ayat 11, saya hanya singgung saja, saya tidak ambil waktu banyak. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Kenapa? Karena di ayat 8-nya dibilang, dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk siapa? Untuk saya dan teman-teman sekalian. Nah, ini perkara yang luar biasa. Ya, jadi Tuhan Yesus, dia adalah Allah, tapi dia juga mau turun ke dunia, bahkan mati, bayangkan, untuk kita. Ya, jadi nanti kalau saya ada kesempatan lagi, saya akan tambahkan di akhir. Jadi ini saja yang bisa saya bagikan sebagai pembukaan. Nah, teman-teman lainnya boleh share atau bertanya. Dipersilakan ya, ini forum saja. Amin. Terima kasih. Aku. Ya, silakan. Aku ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11-nya, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Amin. Oke, thank you ya. Jadi Herlin terjemah di 2 ayat ini.
Yang lain ada lagi mau menyampaikan atau bertanya? Amin. Aku menikmati di ayat ke-7. Dibilang, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak ini kasih karunia yang besar bahwa Tuhan kita, Allah yang begitu mulia, mau menjadi manusia, mengosongkan dirinya, bahkan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama seperti kita. Dia yang sang pencipta mau menjadi sama seperti kita. Puji Tuhan. Dan bahkan dia juga menyelamatkan kita. Amin. Amin. Kasih yang Aku juga, sorry. Ya, silakan. Aku juga ini ya, terkesan sekali dengan ayat yang 12, saudara-saudaraku yang terkasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, terlebih lagi sekarang waktu aku tidak hadir. Di sini aku terkesan ya, karena Paulus bilang, kerjakanlah keselamatanmu. Ini keselamatan yang mana gitu ya? Mungkin teman-teman bisa mungkin bertanya gitu. Ini keselamatan yang mana? Bukannya setelah percaya Tuhan kita sudah diselamatkan ya dari telaga api kekal gitu. Telaga api gitu, penghukuman telaga api. Tetapi di sini dikatakan keselamatan ini adalah keselamatan yang perlu kita kejar dari hari ke hari gitu. Sama seperti kalau teman-teman sadar gitu ya, Tuhan berkata ada satu pahala di depan. Di dalam satu perlombaan gitu ya, ketika mereka berlomba-lomba, mereka kan akan mendapatkan satu pahala. Jadi ini merupakan ada satu action gitu lah, satu usaha gitu dari diri kita gitu. Perlu kita sendiri yang mengerjakan sehari-hari supaya kita juga bisa mendapatkan pahala. Jadi ini juga kembali lagi menjadi reminder gitu ya buat kita bagaimana sehari-hari kita bukannya setelah menerima keselamatan ya kita tinggal tunggu terangkat gitu bukannya, tetapi dari kita sendiri kita perlu ada satu usaha gitu untuk mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, seperti itu. Terima kasih. Amin. Lagi? Dan aku juga terkesan di ayat 14 ya. Lakukanlah segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di ayat 15 juga cukup baik ya, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi aku terkesan ya bahwa kita sebagai anak-anak Allah itu harusnya di dalam kehidupan sehari-hari itu menjadi orang yang tidak bersungut-sungut ya dan juga berbantah-bantahan. Tapi di dalam kenyataannya kan ada masalah sedikit kita pasti bersungut-sungut, pasti berbantah-bantahan, pasti cekcok, pasti ada perbedaan pendapat dan lain sebagainya. Sebenarnya itu juga menjadi siasat si musuh sih, membuat kita itu menjadi orang yang nggak bisa bercahaya di antara orang yang jahat dan sesat pada hari ini. Tapi kita punya satu pegangan yang membawa kita itu bisa tetap bersukacita, bisa tidak ada sungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ada di ayat 16, yaitu kita harus berpegang pada firman kehidupan. Nah, firman kehidupan ini apa? Firman ini adalah ya yang kita baca hari ini dan juga adalah diri Allah ya. Karena kan Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya, betul. Jadi ketika kita datang kepada firman, kita datang kepada Allah. Ketika kita datang kepada Allah, pasti kita menjadi anak-anak Allah yang bercahaya. Jadi di sini makanya dikatakan kita perlu mengejar keselamatan kita untuk mempertahankan Kristus ini mengacu kepada kita menjadi anak-anak Allah yang bercahaya di antara orang-orang yang jahat dan sesat ini. Jangan sampai kita jadi anak-anak Allah, tapi ternyata kelakuan kita sama kayak orang dunia, misalnya ya, suka marah-marah, suka berbantah-bantahan, suka bersungut-sungut, suka ngomel-ngomel, suka
suka bohong, dan lain sebagainya. Nah, hari ini semoga firman malam ini kembali ingetin kita ya, oh kita tuh anak-anak Allah, harusnya apa yang ternyata melalui aku sebagai anak-anak Allah itu adalah tidak bersungut-sungut, tidak berbantah-bantah. Tapi kuncinya apa? Kuncinya harus ada firman kehidupan, baru kita bisa menjadi orang-orang yang bercahaya di tengah-tengah orang yang jahat dan sesat hari ini. Puji Tuhan. Amin. Oke. Masih ada lagi teman-teman yang mau share atau bertanya? Mungkin 1-2 orang. Kita berikan waktu. Oke, aku boleh. Ya, silakan. Aku menikmati di ayat 13. Situ dikatakan, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di catatan kakinya, di 13:1, dikatakan bahwa keselamatan kita, yang tadi di ayat sebelumnya ya, sudah disebutkan oleh dari kita yang sharing, ya keselamatan itu mengacu pada keselamatan yang setiap hari ya kan. Nah, di sini dikatakan hal ini bukannya dirampungkan oleh diri kita sendiri, kan Allah bekerja di dalam diri kita untuk merampungkannya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah menaati Allah yang bekerja dalam diri kita. Puji Tuhan, di ayat 8 kita melihat teladan Tuhan Yesus ya, dikatakan dia taat sampai mati gitu. Nah, di sini ya ini juga menerangi saya bahwa saya juga perlu menaati Allah yang bekerja di dalam saya. Ya, tapi pada kenyataannya mungkin seringkali saya nggak taat gitu pada perasaan yang dalam gitu. Ya saya mungkin melakukan kehendak saya sendiri gitu kan. Ya Puji Tuhan melalui firman ini juga menguatkan saya ya. Saya perlu terus taat kepada Allah yang bekerja di dalam saya, sama seperti Tuhan Yesus yang taat sampai mati. Amin. Oke. Puji Tuhan ya, thank you Axel. Ada satu lagi mungkin kalau mau, dipersilakan sebelum saya tutup. Amin. Aku menikmati di ayat 5, yaitu dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Di sini nasihatnya cukup baik ya. Mungkin terkadang kita suka kayak mikir kayak, besok kita mau ngapain gitu, kita mau apa. Tetapi di sini dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, jadi di sini aku mendapatkan bahwa dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, yang kita pikirkan dan perasaan kita tuh apa sih gitu. Yaitu kita memikir apa yang Tuhan mau atas diri kita, apa rencana Allah dan apa yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Nah, kiranya juga kita menyingkirkan hal-hal lain yang kiranya bukan Tuhan itu sendiri dalam diri kita, dan menjadikan pemikiran kita apa yang Tuhan mau gitu. Sehingga di situ juga tadi dikatakan tetap mengerjakan keselamatanmu. Amin, itu sih yang aku nikmati. Amin. Kita mengucap syukur tadi Rika sudah share juga, itu juga poin yang sangat penting ya, krusial dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, biarlah malam ini, ya sebelum kita pamitan masing-masing ya, kita kembali berdoa ya, Tuhan, di mana aku pernah menjadi orang yang kurang memperhatikan begitu, kurang memperhatikan orang lain, kurang memperhatikan Tuhan ya. Mungkin kita sibuk dengan kerjaan, kuliah kita masing-masing, sampai kita merasa, oh Tuhan ternyata aku jadi capek sendiri gitu ya. Nah teman-teman sekalian, kita perlu menjadi orang yang melihat bahwa di ayat 16 tadi yang terakhir kita baca ya, sambil berpegang kepada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus,
bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Jadi apa artinya? Hari ini mungkin kita ada peribahasa ya, berakit-rakit dahulu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ini dunia. Tapi di dalam hidup kekristenan kita perlu mengalami namanya apa? Tahapan-tahapan daripada kehidupan kerohanian. Ya, kita kesulitan dalam mungkin perkara kehidupan, keluarga dan sebagainya. Tapi kalau kita datang pada Tuhan, kita bersekutu dengan saudara-saudari seiman, kita mendapatkan ya ketenangan, kehangatan. Nah, disitulah berarti apa? Ada Kristus yang mulai tersalurkan ya, membawa kita bangkit ya, bahwa kita terus maju dalam hal kerohanian. Semoga malam ini juga kita menjadi orang yang tersadarkan. Oh iya, ternyata selama ini dalam hidupku aku masih kurang datang pada Tuhan. Ya, aku masih mengandalkan diri sendiri. Ya. Ya, jadi inilah malam hari ini yang bisa kita bagikan. Ya, karena kita juga terbatas oleh waktu. Ya, kita akan tutup ya. Jadi kalau misalnya teman-teman masih ada pertanyaan, di sini ada kakak-kakak mentor ya, yang perempuan boleh bertanya kepada Kak Maria atau Kak Lady ya. Ya kalau misalnya teman-teman yang laki-laki boleh kepada saya ya. Jadi kita sama-sama saling berdoa, saling menguatkan dalam Tuhan ya. Amin. Oke, saya rasa cukup malam ini. Ya kita malam ini sudah begitu banyak mendapatkan bakat rohani. Kita akhiri ya malam ini. Nanti setelah ini kita ada beberapa pengumuman dan foto bersama.